Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala khairin nabiyyin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang ulun muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa Tamiang yang berbahagia, kembali kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya serta kudrat dan iradatnya, kita dapat kembali berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengadakan pengajian agama. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju pada alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, nyambung pelajaran kita pada malam hari tadi, yaitu tentang masalah hal-hal yang menyebabkan kita berwudu. Kemudian selanjutnya, hal yang kita dianjurkan untuk berwudu adalah ketika untuk sembahyang dan juga untuk tawaf. Jadi sembahyang jadi syarat sah, wudu jadi syarat sah salat. Kemudian juga orang tawaf juga harus berwudu, harus dalam keadaan suci. Walaupun ibadah tawaf itu tidak seperti sembahyang, yaitu mengelilingi Ka'bah. Cuma di situ sering kita melihat orang melakukan ibadah tawaf, banyak bicaranya, banyak pandirnya, pada itu dilarang terlalu banyak bicara. Bahkan ujar orang Arab, orang Indonesia ini kalau melakukan ibadah tawaf ataupun sa'i itu sambil apa itu? Selfie. Nah, kemudian dikirim ke negaranya. Nah, kami, padahal itu kada boleh, Pak. Kada boleh karena itu adalah ibadah. Nah, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allah salata bighairi tukhurin wala sadaqatan minal ghululin. Ujar dari Umar, dia berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tiada menerima sembahyang seseorang yang dilakukan tanpa bersuci, artinya tanpa berwudu. Bisa berwudu, cara mensucikannya bisa juga dengan cara mandi atau dengan cara tayamum. Atau Allah juga tidak terima sedekah yang hasil dari perbuatan maksiat. Ya, Allah tidak terima sedekah seseorang yang hasilnya dari maksiat. Terkadang orang mengira bahwa hasil dari maksiat itu kalau disedekahkan mengurangi dosanya. Dosanya berkurang jar kalau hasil dari hasil dari maksiat itu disedekahkan, hasil curi umpamanya. Lalu diniatkan dengan niat yang baik, disumbangkan untuk masjid, untuk fakir miskin dan lain sebagainya. Itu tidak diterima oleh Allah. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ini tidak diterima oleh Allah. Nah, jadi sembahyang yang tidak bersuci tidak diterima oleh Allah. Termasuk juga tidak diterima ibadah atau sumbangan orang yang dari hasil maksiat.
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamat tawafuna bil baiti shalah fa idza tuftum fa'akilul kalam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, hanya saja tawaf itu mengelilingi Ka'bah sama seperti orang sholat. Nah, jadi juga harus tawaf itu bersuci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Jadi tawaf itu seperti sholat, ujar Rasulullah SAW. Maka apabila engkau tawaf, sedikitlah berbicara, jangan terlalu banyak bicara. Memang boleh berbicara ketika tawaf itu, tapi jangan berbicara yang tidak perlu. Ini dia foto-foto haratan tawaf mengelilingi Ka'bah. Orang bawa bini dua ketika tawaf, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada hafal lagi bacaan tawaf, pada hafal. Jadi Rabbana atina aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ujar bini tuh hajar. Aceh hasanah disambat. Lalu dia ubah doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hadijah. Bini nak Hadijah. Nggih. Nah, jadi salat dan juga tawaf itu harus suci. Harus suci. Walaupun di dalam ibadah tawaf itu orang diperbolehkan bicara. Kemudian juga dianjurkan orang berwudu untuk memegang Al-Quran. Jadi ada hadis tentang kayak apa memegang Al-Quran itu. Memegang Al-Quran. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli al-Yaman kitaban wa kana fihi la yamassuhul Qur'ana illa mutahharun. Bahwasanya Nabi mengirim surat kepada penduduk Yaman. Di dalam suratnya terdapat perkataan tiada disentuh akan Al-Quran itu selain orang-orang yang suci. Ayat ini dijadikan orang juga sebagai dalil bahwa nyentuh Al-Quran itu harus berwudu. Memang tidak salah orang nyentuh Al-Quran, sebelum nyentuh Al-Quran itu berwudu. Ada salah. Tapi mengharuskan nyentuh Al-Quran harus berwudu, itu tidak ada. Nah, kemudian masalah suci dari hadas, suci dari yang dimaksudkan menyentuh Al-Quran itu suci dari apa? Dari kesyirikan. Kita orang Muslim biarpun tidak berwudu boleh menyentuh Al-Quran, boleh membaca Al-Quran. Akan tetapi akan lebih baik kalau berwudu dahulu baru membaca Al-Quran pamannya. Nah, yang dimaksudkan suci itu adalah suci dari kesyirikan. Jadi boleh kita nyentuh Al-Quran walaupun tidak berwudu. Kemudian selanjutnya dianjurkan berwudu sesudah makan daging unta. Makan daging unta itu dianjurkan saja. Kada diwajibkan untuk berwudu. Entah kenapa makan daging unta itu disuruh berwudu kita, imbah makan daging unta. Kalau makan daging kambing kada, daging ayam kada, iwak kada, tapi ketika makan daging unta suruh berwudu. Nah, bahkan ujar Rasulullah SAW, janganlah kamu salat di kandang unta, tapi di kandang kambing boleh. Boleh. Kandang kambing boleh, tapi di kandang unta jangan, karena di kandang unta itu ada setannya, kata Rasulullah SAW. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala inna rajulan sa'ala Rasulullah SAW atawadda' min luhumil ghanam
qala in syi'ta tawadda wa in syi'ta fala yatawadda qala atawadda min luhumil ibil qala na'am tawadda luhumil ibil qala usalli fi maraidil ghanam qala na'am qala usalli fil mabarikil ibil qala la. Rawahu Ahmad wa Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya seorang laki-laki bertanya pada Rasulullah, ujarnya, apakah kami berwudu karena makan daging kambing? Rasulullah menjawab, jika engkau suka boleh, jika tidak boleh juga. Kemudian ditanya lagi oleh seseorang, apakah kami mengambil wudu karena memakan daging onta? Rasulullah menjawab, berwudulah karena memakan daging onta. Bertanya lagi orang itu, bolehkah kami sembahyang di kandang-kandang kambing? Kandang kambing? Rasulullah menjawab, boleh. Kemudian orang itu bertanya lagi, bolehkah kami sembahyang di kandang-kandang onta? Maka Rasulullah menjawab, tidak. Jadi kalau makan dagingnya mustahab saja, dianjurkan kita berwudu. Kada berwudu, kada apa-apa juga. Tapi dianjurkan untuk berwudu. Sembahyang di kandang kambing boleh. Tapi ketika di kandang unta dilarang oleh Rasulullah SAW karena di kandang unta itu ada setannya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian kita juga dianjurkan berwudu ketika makan makanan yang kena api langsung. Makanan yang kena api langsung itu dianjurkan kita berwudu. Kenapa makanan yang kena api langsung nambah panggang-panggang? Lah, itik panggang. Dia unta itu kenal itik panggang. Lagi. Pupuyuh. Jadi nang kena api langsung. Nah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi SAW atawadda mimma massatin nar. Dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, berwudulah kamu karena makan makanan yang disentuh api. Jadi mustahab juga, dianjurkan kita berwudu ketika selesai makan makanan yang tersentuh api. Sentuh api barang makanan apakah? Kalaunya dalam panci kada tersentuh langsung, tapi kalaunya dipanggang itu tersentuh langsung. Nah, ini dianjurkan berwudu. Ini mustahab saja, dianjurkan untuk berwudu ketika kita makan makanan yang tersentuh api. Kambing guling. Karena api langsung karena api. Kemudian juga sangat dianjurkan orang berwudu di tiap-tiap sembahyang. Boleh orang sembahyang satu kali wudu untuk beberapa sembahyang. Boleh. Nah, begitu juga tayamum. Ada ulama mengatakan kalau tayamum itu cukup untuk satu salat saja, tidak sama saja dengan wudu. Tapi tayamum itu akan jadi batal ketika air ada. Batal. Tayamum belum lagi sembahyang ada air, maka tayamum itu jadi batal. Batal tayamumnya. Dan kalau tidak ada air, tayamum itu bisa untuk beberapa salat. Maghrib umpamanya tayamum, habis itu isya masih kada batal, boleh lagi sembahyang itu. Nah, tapi ketika ada air maka batallah tayamum itu. Nah, misalnya sembahyang pakai tayamum, kemudian imbah sembahyang ada air, lalu berwudu, lalu sembahyang lagi. Kayak apa? Nah, ini pernah terjadi pada dua orang sahabat Rasulullah SAW. Jadi mereka dalam keadaan musafir tidak menemukan air.
lalu mereka bertayamum. Setelah itu mereka sholat. Setelah sholat ada air. Lalu yang satu tidak lagi sholat, yang satunya berwudu kemudian sholat lagi, karena waktunya belum habis. Pamannya zuhur, ada air, lalu sunat sembayangan, tayamum, imbas sembayangan, ada air. Jadi salah seorang dari dua ini, ada yang tidak lagi sembahyang, ada yang sembahyang lagi, berwudu dengan air kemudian sembahyang lagi. Kemudian ketika sampai pada Rasulullah SAW, dijelaskan hal itu. Tadi antara mereka ini, tadi kami dalam perjalanan ketika musafir tidak menemukan air. Kemudian ya Rasulullah, kami sholat dengan tayamum. Tapi ketika sebentar kami imbas sembahyang ada air. Kemudian kata seorang laki-laki, saya tidak sembahyang lagi ya Rasulullah. Kata yang satunya, saya berwudu kemudian sholat lagi. Kemudian apa kata Rasulullah? Yang sembahyang sekali tadi sudah mencukupi, kata Rasulullah. Sudah cukup sudah. Kemudian yang sembahyang 2 kali tadi dia mendapatkan 2 kali pahala. 2 kali pahalanya. Artinya boleh seperti itu. Nah, musafir itu, kalau ukuran orang musafir itu ada karena jaraknya, ada juga karena kesulitannya. Karena jarak dan kesulitan. Kemudian bolehlah orang musafir itu mengkasar saja, tidak menjamak. Atau bolehlah sholat tamam. Bolehlah sholat tamam. Boleh saja orang mengkasar saja, tidak menjamak. Tapi yang lebih abdal ketika musafir itu mengkasar dan menjamak. Karena itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jaraknya para ulama sepakat sekitar 80 kilo lebih, 85 kilo. Ada juga yang berdasarkan kesulitannya. Berdasarkan kesulitan, umpamanya berjalan di hutan paling 20 kilo lebih, tapi sudah berhari-hari jalannya. Itu karena kesulitannya juga boleh. Juga boleh orang menjamak dan mengkasar dalam perjalanan itu. Jadi sangat disukai. Umar pernah, ada orang nanya kepada Umar, sungguh aneh, ujar seorang laki-laki itu tanya pada Umar, perjalanan antara Mekah dan Madinah ini sudah aman, kenapa kita disuruh mengkasar dan menjamak? Ujar Umar, aku pun juga demikian, merasa heran. Dimanapun kita sholat sudah aman, ada apa lagi? Kemudian ditanya pada Rasulullah, kata Rasulullah itu adalah hadiah dari Allah. Dan Allah sangat suka ketika hadiah dari Allah itu diterima. Jadi sangat disukai. Jadi mengkasar dan menjamak itu dianjurkan. Tapi ketika sudah mukim di sana, umpamanya kita tulaka Banjar umpamanya. Banjar, kemudian sampai di sana itu dianjurkan mengkasar saja, kada menjamak lagi. Karena Rasulullah SAW ketika dari Madinah, Fathul Mekah itu kan, ke Mekah, beliau tidak lagi menjamak salat itu, tapi mengkasar saja, karena sudah diam beberapa hari di situ. Jadi ketika Rasulullah jadi imam, itu Rasulullah 2 rakaat salam dan menyuruh orang-orang yang lain untuk menyempurnakan salatnya. Orang-orang yang mukim menyempurnakan salatnya. Jadi Rasulullah salat 2. Kemudian asarnya juga demikian. Ada lagi di jamak ketika sudah tinggal sama kita, umpamanya sudah di Banjar sudah berdiam misalnya. Tapi itu masih dianggap musafir. Kemudian jadi keutamaan di tiap-tiap sembahyang, laula an asukka 'alal ummati la amartuhum inda kulli sholati bil wudhu'i ma'a kulli wudhu'i bisiwakin. Ujar Rasulullah SAW dari Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, sekiranya tidak menyulitkan
menyulitkan umatku, tentulah ujar Rasulullah, aku akan merintahkan mereka untuk mengambil wudu di tiap-tiap salat dan bersiwak di tiap-tiap wudu. Ini anjuran ketika orang salat sangat dianjurkan untuk berwudu, tapi boleh juga tidak berwudu lagi. Bapak Ibu saudara sekalian, itulah beberapa hal yang kita dianjurkan untuk berwudu. Kemudian ada beberapa hal juga yang kita dianjurkan untuk mandi. Oh, ini harus mandi ini. Nah, An Ali radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza'an fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala fil madzi wudu' wa fil manni ghuslu. Nah, dari Ali, tadi ulun sudah jelaskan, Ali nyuruh orang untuk bertanya pada Rasulullah karena Ali punya penyakit madza'an, selalu keluar air. Kemudian ditanyakan, apa kata Rasulullah SAW? Wa fil madhi'il wudu', ketika keluar madhi itu cukup dengan wudu, cuci kemaluan kemudian berwudu. Wa fil manni ghuslu, dan ketika keluar air mani maka wajiblah dia mandi. Kemudian perbedaannya malam tadi sudah ulun jelaskan. Apa perbedaan dua air yang keluar itu? Apabila madhi itu bisa dorongan syahwat atau karena terlalu dingin. Orang yang terlalu dingin itu bisa mengeluarkan darah di pori-pori tubuhnya, bisa mengeluarkan madhi, bisa juga karena dorongan syahwat. Nah, karena dorongan syahwat. Kemudian kalau mani itu melemahkan tubuh. Nah, jika itu keluar, maka kata Rasulullah SAW, fil madhi wudu, ketika keluar madhi maka adalah berwudu. Wa fil manni ghuslu, dan ketika air mani maka hendaklah dia mandi. Kemudian dari hadis yang lain, Wan Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, idza hajabtal ma'a faktasil minal janabah wa illam yakun hadifan fala yaktasil. Apabila engkau melihat dalam mimpimu air mani maka hendaklah engkau mandi, dan jikalau engkau tidak melihat maka tidak ada mandi atau tidak ada kewajiban mandi pada saat itu. Kemudian selanjutnya, mandi karena bertemu dua khitan. Nah, jadi dua khitan itu maksudnya dua yang disunat. Nah, jadi kalau hukum khitan itu kan untuk laki-laki wajib hukumnya. Kalau binian ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan disukai untuk disunat. Ikhtatana Ibrahim khaliluka, ketika Ibrahim berkhitan bersunat umurnya 80 tahun. Tapi umur Ibrahim panjang. Jadi Ibrahim bersunat umurnya 80 tahun. Orang tua sunat tuh ikhtatana bil qadami, dan bersunatnya kada kayak kita lawan kapak sunat. Nah, jadi kita mengikuti apa? Milah Ibrahim, agama Ibrahim, sunat. Nah, sama dengan anak ketika lahir diperlindungkan itu mengikuti Ibrahim juga. Nu'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah min kulli ainin lamatin. Ketika anak lahir, jadi orang tuanya harus bisa mendoakan itu. Apabila kada bisa kainnya suruh, bila kada bisa cari yang lain yang bisa. Jadi anak baru lahir itu diperlindungkan. Nu'iduka bi kalimatillah hitamah, kami perlindungkan wahai anak laki-laki. Bila anak perempuan, nu'iduki bi kalimatillah hitamah, dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala godaan syaitan yang terkutuk dan daripada sorotan mata atau binatang yang membahayakan. Nah, perlindungan. Jadi mandi karena bertemu dua khitan, jima yang tidak
Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza jalasa ahadukum baina syu'aibihal arba' summa jahada faqat wajibal ghuslu alaihi wa illam yunjil. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, apabila seseorang kamu duduk di antara dua kaki dan tangan seorang perempuan, maksudnya berhubungan suami istri maksudnya, kemudian dia menyetubuhinya, maka sungguh telah wajib mandi walaupun la yunzil. Lam yunzil itu maksudnya tidak mengeluarkan air mani, maka sudah wajib mandi ketika orang berhubungan suami istri. Nah, sudah wajib mandi walaupun lam yunzil, tidak mengeluarkan air mani. Dalam hadis lain, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam jawwajal khitanu faqad wajibal ghuslu. Kata Rasulullah SAW, apabila khitan telah melampaui khitan, maka wajiblah dia mandi. Jadi harus mandi ketika sudah melampaui itu, walaupun tidak mengeluarkan air mani. Dalam hadis lain juga an Aisyah radhiyallahu anha qalat innar rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yujami'u ahlahu summa ya'silu wa Aisyatu jalisatun faqala Rasulullah sallallahu inni la af'alu dzalika ana wa hadi summa naktasilu. Dari Aisyah menerangkan bahwasanya seorang laki bertanya pada Rasulullah tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya, kemudian dia merasa lesu pada ketika itu, maka Aisyah pada saat itu duduk di samping Nabi. Maka Rasulullah menjawab pertanyaan itu, saya pernah juga dalam keadaan yang demikian beserta Aisyah dan kami mandi, kata Rasulullah SAW. Bapak ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian mandi karena mimpi. Mandi karena mimpi. Sebuah hadis an Ummi Salamah radhiyallahu an qalat inna Ummi Salamah, bukan Ummi Salamah, Ummi Sulaim qalat ya Rasulullah inna Allah la yastahi minal haqq fa hal 'alal mar'atil ghuslu ijahtamalat qala na'am ijarra'atil ma fa qalat Ummu Salamah aw tahtalimul mar'atu fa qalat taribat yadaka fa bima yusbihuha waladuha. Dari Ummu Salamah yang menerangkan bahwasanya Ummu Sulaim bertanya pada Rasulullah, ujarnya, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu menjelaskan yang hak. Jadi Allah tuh kada malu menjelaskan nang hak. Cuma orang-orang munafik saja yang merasa kenapa Allah itu seperti itu. Nah, Allah innallaha la yastahyi ayatriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sebenarnya Allah tidak malu menciptakan makhluk seperti ba'udah. Ba'udah itu nyamuk kalau salah. Kalau nyamuk biranga, ba'udah. Nah, kenapa Allah itu menciptakan itu, jar mereka? Ini orang-orang munafik. Padahal Allah menciptakan apa-apa yang ada di dunia ini selalu ada manfaatnya. Allah ciptakan nyamuk itu, coba aja nyamuk tuh tidak Allah ciptakan banyak bangkrut. Ya kalau perusahaan obat nyamuk, yalah, bangkrut perusahaan obat nyamuk, ada lagi nyamuknya. Jadi selalu ada manfaatnya. Jadi ujarnya, sesungguhnya Allah itu tidak malu menjelaskan yang benar, kebenaran. Nah, jadi Ummu Sulaim ini nanya, apakah pada perempuan itu juga mandi ketika dia mimpi? Nah, jadi takun. Ujarnya, apakah seorang perempuan itu juga mandi ketika dia bermimpi? Ujar Rasulullah, na'am, iya, ya Rasulullah. Ijara'atil ma, bila dia melihat, mohon maaf, air di kemaluannya. Nah, faqalat Ummu Sulaim, lalu berkata Ummu Sulaimnya, awatahtalimul mar'atu, apakah perempuan juga demikian? Nah, faqala Rasulullah SAW, taribat yadaka fabima yusbihuha waladuha. Nah, ya Rasulullah, dengan apa anakmu itu diserupakan dengan ibunya, karena memang anak kita sering serupa dengan ibunya. Ya kalau
Walaupun anaknya lakian tapi bisa mirip umanya. Dalam hadis lain juga Rasulullah an Anas bin Malik radhiyallahu an inna Khawlata binti Hakim sa'atin Nabi anil mar'ati tara fi manamiha ma yarau rajulu wa qala ijara'atil maqfas fal tagtasil. Dari Anas bin Malik menerangkan bahwasanya Khawla binti Hakim bertanya pada Rasulullah SAW tentang hal perempuan yang bermimpi bersetubuh dalam tidurnya, tentang wajib atau tidaknya mandi. Maka Rasulullah menjawab, jika ia melihat air maka wajib mandi. Bapak ibu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian juga wajib mandi bagi orang kafir yang masuk Islam. Ya, orang kafir masuk Islam itu wajib mandi. Cuman apa mandinya? Mandinya ketika selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia kada mandi sebelum mengucapkan itu kada, tapi ketika selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat maka wajib mandi. Wajib mandi. Jadi orang yang masuk Islam itu wajib mandi. Inna Qais bin Asim aslama fa amatun nabi an taktaksila bima'in wa sidrin. Kemudian dari bahwasanya Qais bin Aslam masuk Islam, maka Rasulullah menyuruhnya pergi mandi dengan air bisidrin, bil ma'i sidrin, daun bidara. Daun apa tuh bidara? Ada daun bidara di sini? Banyak li. Daun bidara termasuk daun yang tidak disukai oleh setan. Kalaunya orang mati kada dengan daun bidara, tapi dengan kapur. Dengan kapur, bisa juga dengan kambang. Kalau kada hendak cium bau kapurnya itu. Dan ada orang nang kada tapi tahan cium bau kapur barus itu. Jadi bisa dengan kambang. Dengan air sabun pertama, kemudian air bersih, kemudian air kapur, memandikan orang yang meninggal dunia. Kalaunya kada hendak kapur, ya bisa dengan air kambang tadi yang ketiga. Atau bisa juga kada ada kapurnya, kada dengan kapur, hendak air sabun, air bersih, itu aja. Mandi orang mati. Jadi orang yang baru masuk Islam, ketika dia selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka wajib mandi. Kenapa diwajibkan mandi? Karena dahulu-dahulunya dia melakukan hubungan kada mandi. Mamanya bibinian ketika haid atau kayak apa, dia tidak mandi. Mandi yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, mandi mengangkat hadas besar. Jadi mandinya itu juga diniatkan. Jangan tidak diniatkan. Mandi junub tidak diniatkan, maka tidak termasuk mandi junub. Jadi harus diniatkan untuk mengangkat hadas besar. Kalaunya mandi biasa, mandi biar bakubui berataan, kalau tidak diniatkan tidak termasuk mandi junub narannya. Mandi biasa aja narannya. Mandi junub itu kan diawali dengan cuci kemaluan, cuci tangan, kemudian berwudu. Dan kita ketika selesai mandi kada lagi berwudu, sembahyang, kada lagi berwudu karena di dalamnya sudah ada wudu situ. Cuman pada dasarnya wudu itu sunat saja. Umpamanya kita mandi membasahi seluruh tubuh sudah termasuk mandi junub itu. Tapi diniatkan mandinya. Mau di sungai rumah cabur bangsonya lillahi ta'ala. Cabur. Jadi mandi setelah orang masuk Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, inna Sumamah aslam faqala izhabu ila al-haiti banil fulan wa pamurru an ta'taksila. Dari Abu Hurairah menerangkan bahwa Sumamah masuk Islam, maka Rasulullah menyuruh para sahabat membawa Sumamah ke suatu tembok dari suatu pagar atau ke belakang untuk mandi, suruh mandi. Mandi orang masuk Islam.
Kemudian juga dianjurkan mandi bagi wanita yang kena haid dan nifas. Haid dan nifas itu dianjurkan mandi. An Aisyah radhiyallahu anha, inna Fatimah binti Abi Hubaisin kanat yustahaddu fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala dzalika irkun wa laysat bil haiti fa idza aqbalatil haid fada'is shalah fa idza asbarat fagtasili wa sallam. Bahwa Fatimah bin Abi Hubaisi adalah berpenyakit istihadah. Karena itu ujar Rasulullah SAW, tinggalkan sembahyang, tinggalkan puasa, tinggalkan hubungan suami istri, tinggalkan tawaf ketika pada saat-saat haid itu. Kemudian ketika selesai masa haidnya maka mandi, kemudian setelah itu dia boleh sholat walaupun darahnya tetap keluar. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian apa hukum membaca Al-Quran oleh orang yang junub, orang yang haid, dan orang yang nifas? Baca Quran orang yang junub, orang yang haid, orang yang nifas, bolehlah baca Quran pada saat itu. Ini hadis-hadis dhaif yang menjelaskan tidak bolehnya orang baca Quran ketika haid, ketika junub, ketika nifas. An Ali bin Abi Thalib qala kana an-nabiy yuqra'ul Qur'ana ala kulli halin ma lam yakun junuban. Adalah Rasulullah SAW baca Al-Quran di tiap-tiap keadaan kecuali dalam keadaan junub. Jadi ujarnya Rasulullah itu di tiap-tiap keadaan baca Al-Quran kecuali dalam keadaan junub. Kalau dalam keadaan junub Rasulullah tidak baca Al-Quran. Tapi hadisnya ini dhaif, tidak bisa kita pegang. Kemudian kan ada orang yang mengatakan kada boleh baca Quran ketika dalam keadaan junub, dia memakai hadis ini. Kalau kita boleh saja. Yang dilarang itu kan yang empat aja. Berhubungan suami istri, sembahyang, puasa, tawaf. Itu. Lainnya boleh. Baca Al-Quran boleh. Ke masjid boleh. Dengar ceramah umpamanya boleh. Binian haid boleh dengar ceramah di masjid. Ada apa-apa. Baca Al-Quran boleh. Baca Al-Quran. Jadi ini hadisnya dhaif, tapi ini dipegang orang. La taqra'u haidu wala nufusata minal Qur'ani syai'a. Juga dhaif ini. Nabi Rasulullah bersabda, janganlah si haid yang sedang haid dan jangan pula si nafasa orang yang sedang nifas membaca sesuatu dari Al-Quran. Dhaif juga. Yang sahih adalah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi SAW yazkurullah ala kulli halin. Adalah Rasulullah SAW selalu menyebut nama Allah di segala keadaan. Jadi Rasulullah menyebut nama Allah di setiap keadaan. Dalam keadaan junub beliau menyebut juga. Pernah Rasulullah menyuruh Aisyah mengambil tikar dalam masjid, tikar untuk beliau salat. Kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, aku sedang haid. Apa kata Rasulullah pada saat itu? Kata Rasulullah, haidmu itu bukan di tanganmu. Artinya ada apa-apa kamu masuk masjid itu, ada apa-apa. Nah, ini hadis-hadis dhaif yang dipakai orang larang baca Al-Quran, larang masuk masjid, melarang masuk masjid. Padahal hadisnya dhaif. Boleh saja orang cuman sholat saja kada boleh. Bahkan ketika hari raya kata Rasulullah SAW, binian nang haid suruh turun juga. Tapi ada tempatnya tertentu, tapi kada melakukan sholat, tapi suruh turun juga di masjid, ke masjid. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi lalu ada pendapat orang nang kada mandi junub, itu jan bila bagawi sial. Soalnya belum mandi, hubungan suami istri kada mandi, lalu bagawi ke kantor kah, bagawi jadi petani kah. Lalu ada anggapan sial. Kenapa sial? Bumi jadi kada setuju diinjak oleh orang yang junub itu. Bumi kada setuju. Ini pendapat nang salah banget. Sebenarnya nang menyuruh kita mandi itu sembahyang, karena kita sandak sembahyang sebenarnya.
Kalau orang imbah hubungan suami istri kemudian dia bersihkan badannya kada mandi begawi, ada masalah. Ada masalah. Ada anggapan bahwa apabila nyanu usial begawinya, ada itu. Ada. Cuma ada orang beranggapan seperti itu. Sial apabila kada mandi, lalu mandi ya lagi. Loh, sebenarnya nang menyuruh kita mandi itu ya ketika hendak sembahyang harus mandi. Parah kada Pak? Jamnya. Berapa menit lagi? Pun? Nah, ini ada hadis sahih, ada juga yang dhaif mengatakan orang yang sedang berjunub atau berhaid berlalu dalam masjid dan berhenti di dalamnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha qala nawilinil humurati minal masjid faqultu inni haidun faqala inni hasadati haidatakil laysat fi yadika. Pada suatu hari Rasulullah mengatakan kepadaku, berikanlah atau ambilkanlah kepadaku suatu tikar sembahyang dalam masjid pada Aisyah. Nah, di ketika itu ujar Aisyah, aku sedang haid ya Rasulullah. Haid. Nah, maka jawab Rasulullah, haidmu tidak di tanganmu, nanti kada di tangan. Nah, dalam hadis lain, kana ahaduna yamuruna fil masjid junuban yustajan. Seseorang di antara kami para sahabat yang sedang junub berlalu dalam masjid tapi tidak berhenti ujarnya. Juga di hadis-hadis dhaif banyak menjelaskan tentang masalah larangan masuk masjid, larangan baca Quran. Lalu orang junub kadang baca Quran, orang haid kadang baca Quran. Karena ada hadis seperti ini, padahal hadisnya dhaif. Yang dilarang 4 tadi aja bagi binian yang haid, hubungan suami istri, puasa, sembahyang dan juga tawaf. Dari hadis ini juga para ulama mengatakan orang umrah itu ketika satu kali berangkat itu boleh berkali-kali umrah. Jadi orang umrah kita berangkat satu kali perjalanan boleh melakukan umrah berkali-kali, karena Aisyah pernah melakukan ibadah haji tapi ketika hendak tawaf melakukan umrah untuk haji beliau haid, lalu dilakukan di lain waktu. Kemudian yang paling kuat itu orang umrah itu cukup sekali saja umrahnya. Misalnya satu kali berangkat boleh ambil mikatnya di mana saja, Tan'im, Hudaybiyah, Ja'ranah, Ya'lamlam. Kalaunya orang dari Madinah di Bir Ali misalnya, boleh ambil mikat di situ, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, sudah umrah narannya. Ya, ada orang yang mengatakan boleh berkali-kali. Hari ini tawafnya ambil mikatnya di Tan'im, hari ini di Hudaybiyah, hari ini di Ya'lamlam misalnya. Nah, itu kan berkali-kali. Cuma ada juga yang mengatakan kalau kita berangkat umrah itu cukup sekali saja umrahnya. Di mana ngambil mikatnya? Misalnya ambil mikat di mana? Kemudian lakukan umrah. Setelah itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah sholat berjamaah di masjid haram itu. Karena pahalanya sih itu luar biasa. Nah, banyak orang yang beranggapan merasa di Madinah nih, merasa imbah di Mekah ini anak berdadas ke Madinah. Itu salah itu. Anak berdadas ke Madinah. Padahal di Madinah 1000-annya. Ya kalau di Mekah itu 100.000. 100.000 pahalanya. Jadi salah orang yang beranggapan ke Madinah yuk, kabila kita ke Madinah. Yuk, di Mekah itu luar biasa pahalanya. Orang berjamaah situ satu kali sama dengan 100.000 pahalanya. Nah, maka para ulama mengatakan mencukupkan ketika satu kali umrah itu sudah cukup karena hendak umrah, kemudian beribadah di masjid itu. Yang ditekuni itu beribadah di masjid itu berjamaah
salat yang 5 waktu itu. Padahal yang dikejar di Madinah arba'in, yang dilakukan arba'in 40 waktu itu hadisnya dhaif. Dhaif. Kita rajin kalau melaksanakan ibadah haji arba'in 40 waktu di Madinah, bahimat di situ. Bahimat. Padahal hadisnya dhaif. Boleh saja orang sembahyang 40 waktu di situ, tidak ada masalah. Tapi kalau menentukan pahalanya segini itu ada. Dhaif hadisnya. Cukup teman-teman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.